Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kitab Obadja. Kalau kemarin kita sudah belajar kitab-kitab, kita belajar dari kitab Daniel ke bawah ya. Nanti juga habis itu kita mempelajari bagaimana pengajaran Yesus. Karena di GBI HOC ini kita mendalami firman, bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Tugas kita hamba Tuhan, gembala dan Bapak Ibu gembala, itu membawa setiap jemaat ke dalam pengenalan akan Tuhan, keintiman pada Tuhan. Pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita mengenal siapa Tuhan kita tuh tidak takut menghadapi hidup. Apapun yang hidup ini, ada badai, ada kesusahan, ada masalah, kita tetap kuat. Karena kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Maka di sini kita bagaimana cara mengenal Tuhan dengan baik? Dengan membaca firman Tuhan. Maka di sini di GBHOC ini adalah kita belajar satu kitab untuk apa? Ini semua kitab itu larinya ke akhir zaman. Sampai kemarin ada ngomong, wah Bu Ida tuh kalau khotbah akhir zaman. Saya kalau lihat kitab dari awal Kejadian sampai Wahyu, itu semua Tuhan sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Kitab Daniel ada akhir zaman enggak? Ada. Kemarin yang apa? Patung Nebukadnezar akhir zaman. Kemarin kitab Amos juga ada akhir zaman. The Day of the Lord, kedatangan Tuhan. Kitab Nahum, kitab Habakuk, Sefanya, semua itu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow, kalau saya lihat semua kitab di Alkitab itu untuk mempersiapkan Tuhan kedua kali, supaya kita tidak ketinggalan ya, supaya kita masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Jadi di sini saya akan kita belajar bagaimana kitab Obadja. Obadja itu adalah kesombongan membawa kejatuhan. Yuk lanjut aja. Kita belajar di sini Obadiah atau Obadja itu artinya melayani Tuhan. Obadja itu artinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita semua juga pelayan Tuhan, ya. Kita semua melayani Tuhan Raja kita satu, yaitu Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sama-sama pelayanan Tuhan. Jadi kitab Obadja itu bernubuat pada zaman 840 BC, before Christ, itu sebelum Yesus lahir. Kemudian apa temanya? Satu, hukuman atas Edom. Kebinasaan akan menimpa Edom, penghancuran akan menyeluruh, sukacita mereka atas kesulitan Yehuda. Yehuda itu Israel. Siapa yang tahu Edom itu siapa? Ada yang tahu? Nanti kita belajar. Kemudian yang kedua apa lagi? Hari Tuhan, akhir zaman. Saya juga amazing. Setiap kitab selalu berbicara tentang akhir zaman. Selalu. Dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, selalu akhir zaman. Yesus berbicara tentang akhir zaman. Ya, jika pohon ara itu ranting yang melembut, kamu tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Matius 24, Tuhan berbicara tentang akhir zaman. 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh berbicara tentang akhir zaman. Minyak berbicara tentang akhir zaman. Ladang dan ilalang berbicara tentang akhir zaman. Jadi semua kitab di Alkitab berbicara tentang akhir zaman untuk mempersiapkan jemaat Tuhan bahwa kedatangan Yesus seakan datang, mempersiapkan kerajaan yang akan datang supaya kita masuk di dalam kerajaannya. Wow, kalau saya lihat kitab luar biasa, mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan untuk masuk ke dalam akhir zaman, rencana Tuhan di akhir zaman. Di sini kita lihat bahwa ada cuma 2 tema, satu kehancuran Edom, kedua hari Tuhan. Hari Tuhan itu akhir zaman. Apa? Judgment. Hari Tuhan itu bukan, hari Tuhan itu rapture, bukan. Hari Tuhan itu bukan rapture. Hari Tuhan itu penghukuman. Hari Tuhan itu seperti Nuh. Hari Tuhan itu seperti Lot. Sodom Gomora itu hari Tuhan. Nuh itu hari Tuhan. Apa? Hari Tuhan itu setelah bahtera ditutup, kemudian muncul air hujan, menenggelamkan bumi, itu hari Tuhan. Setelah
Hari Tuhan itu setelah Lot dan keluarganya keluar daripada Sodom Gomora, kemudian api membakar kota Sodom, itu disebut hari Tuhan. Dan ini hari Tuhan. Hari Tuhan apa arti isinya apa? Hukuman. Hari Tuhan itu hukuman. Kenapa Tuhan selalu berkata hari Tuhan? Ingat hari Tuhan supaya kita tidak ikut dihukum. Supaya kita ikut orang yang diselamatkan keluar dari negeri, keluar dari bumi seperti Nuh bahtera, keluar dari Sodom Gomora seperti Tuhan mengeluarkan Lot. Kemudian semua orang yang ditinggal, yang tidak mau yang melawan Tuhan baru dihukum. Kita lihat bahwa hari Tuhan hukuman atas Edom dan bangsa-bangsa lain. Berarti bangsa-bangsa yang tidak mau tunduk kepada aturan Tuhan, bangsa yang jahat. Kemudian peranan Israel. Israel apa? Diselamatkan. Anak Tuhan selamatkan. Peranan Israel pada hari Tuhan apa? Keselamatan, kebinasaan bagi Edom. Edom itu adalah daging. Orang yang mengikuti perbuatan daging semua dibantai. Makanya saya selalu ngomong, ingat minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Kue tanpa Roh Kudus kamu tidak akan bisa mengikuti kehendak Tuhan. Susah. Kenapa? Kita tuh hidup di daging. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita baiknya sebentar, tobatnya sebentar. Habis dikasih tahu, habis itu balik lagi. Kita harus perlu minta Roh Kudus. Karena kebinasaan bagi Edom, kemudian Tuhan memberikan anak-anaknya wilayah. Raja tanpa wilayah namanya raja bukan? Raja harus punya tempat untuk berkuasa. Luar biasa ya. Jadi kalau lihat bagaimana rencana Tuhan untuk anak-anak Tuhan, pertama hukuman atas Edom. Edom itu anak daging. Kemudian kebinasaan menimpa Edom, penghancuran Edom. Kenapa? Karena mereka bersukacita atas kegagalan kejahatan anak Tuhan. Dan kemudian yang terakhir hari Tuhan, hukuman atas Edom dan bangsa lain. Peranan Israel pada hari Tuhan apa? Israel diselamatkan, kebinasaan bagi orang-orang yang membenci Israel. Jadi kalau kita dibenci, kalau kita anak Tuhan, kita sudah buat benar, sudah melakukan yang baik, yang benar, kita dibenci, kita tidak boleh balas loh. Di sini ada tertulis loh. Serahkan pembalasan di dalam Tuhan. Tuhan yang akan balas. Kalau Tuhan balas, habis itu, langsung dibinasakan. Ya, nanti kita lihat ceritanya bagaimana setelah itu perbatasan Israel dibuat besar, diperluas sebagai bagian dari kerajaan Allah. Itu adalah rencana Tuhan bagi Edom dan bagi bangsa-bangsa cangkokan. Kita adalah bangsa cangkokan oleh bangsa Israel. Kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi kita belajar apa itu kitab Obadja, apa itu Edom. Siang enggak tahu Edom, kita belajar. Yuk. Kita belajar. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ingat cerita ini? Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram, diambilnya menjadi istrinya. Ishak anaknya siapa? Abraham. Ingat Abraham mempersembahkan Ishak, betul ya? Ishak lagi, ini kita berbicara tentang Ishak adalah keturunan dari Abraham. Ingat yang Abraham mempersembahkan Ishak atau apa? Untuk persembahan untuk dibakar. Kemudian Tuhan bilang, jangan, aku ngerti hatimu Abraham, karena engkau mencintai aku lebih dari anakmu. Tuhan langsung ngomong, aku berjanji, aku akan memberkati keturunanmu, memelihara keturunanmu, memberi tanah bagi keturunanmu. Itu kalau Tuhan, kalau engkau mengutamakan Tuhan lebih dari keluarga, dari semuanya, janji Tuhan itu digenapi. Yuk kita belajar, yuk. Kemudian
Ini cerita tentang tadi Abraham ya. Abraham memperanakan Ishak. Sekarang ini Ishak, keturunan dari Ishak. Lewat keturunannya berdoalah Ishak kepada Tuhan sebab istrinya mandul, selalu dibuat mandul. Ya. Supaya mujizat Tuhan nyata. Jadi kalau ada yang mandul, ada yang mengalami masalah berat, jangan khawatir karena Tuhan sedang merancangkan mujizat yang besar kepadamu. Supaya engkau bersuka cita karena Tuhan. Supaya engkau merasakan ada mujizat Tuhan. Karena Ribka pun istri Ishak dibuat mandul. Kita lihat. Istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya mengandung. Tetapi anaknya bertolakan di dalam rahimnya berkata, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta kepada Tuhan. Anak-anak waktu dalam mengandung itu 2 anak. Anaknya saling berantem di dalam mana? Perut. Itu tanyain Cynthia, untung 1 dia tidak bisa berantem dia. Kalau anaknya 2 ini berantem dia di perut. Ya, dia anak-anaknya bertolakan di dalam rahimnya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. Tuh berarti ada 2 bangsa di dalam kandungan perutnya Ribka. Kemudian dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Tuhan sudah melihat bahwa anak yang tua menjadi hamba dari anak yang muda. Itu 2 suku bangsa. Terus kemudian sampai mana ini? Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Ini firman Tuhan. Tuhan berkata, ada 2 suku bangsa dalam kandunganmu. Itu 2 bangsa dan 2 itu berpencar. Tetapi ingat, yang tua akan mengabdi sama yang muda. Jadi itu ngomongnya Tuhan. Tuhan yang berkata, kemudian setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, dinamai apa? Esau. Sesudah itu keluarnya adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Kenapa tangannya memegang tumit Esau? Karena Yakub pengen keluar lebih dulu. Jadi pada lahir itu tangannya memegang tumit Esau. Kenapa? Karena sebetulnya kedua-duanya itu pengen aku keluar dulu dari rahim mamiku. Tapi Esau lebih kuat, tidak tahu. Tapi Esau lebih maju dulu. Makanya Esau disebut anak tertua. Tadinya Yakub mau pengen keluar dulu. Tetapi Esau lah yang keluar dulu, warnanya merah, dinamain Esau. Kemudian keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dia berumur disebut Yakub. Ishak berumur 60 tahun waktu mereka lahir. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana pada saat di kandungan pun Tuhan sudah ngerti enggak? Sudah ngerti enggak? Sudah. Wow. God, Tuhan kita tuh Tuhan Alfa dan Omega. Kamu mau berbuat apa ke depan dia udah tahu. Sekarang saya mau tanya, ini adalah gambaran antara Yakub dan Esau. 2 yang lahir. Esau dulu keluar, baru Yakub. Pada saat di kandungan Tuhan sudah tahu bahwa 2 suku bangsa dan 2 suku bangsa ini akan berpencar, tetapi aku mengasihi yang satu dari yang lain. Kenapa? Karena perbuatan yang satu lebih menyenangkan hatiku, yang satu enggak. Itu Tuhan sudah ngerti di kandungan. Dan kedua, yang tua akan mengabdi yang muda. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan itu lebih penting. Apapun yang kamu lakukan, kekuatan kamu, kehebatan kamu, kalau tanpa perkenanan Tuhan, kamu akan kalah. Tanpa perkenanan Tuhan kalah. Jadi sekalipun jalanmu kelihatan hebat, tetapi pada suatu saat Tuhan akan membalikkan itu. Karena perkenanan Tuhan membuat yang muda menjadi kepala daripada yang tua. Ingat, kita butuh perkenanan Tuhan. Bukan kehebatan jasmani, no.
Karena Tuhan gampang banget membalikkan telapak tangan. Kita lihat bagaimana pada saat Yesus lahir. Kita lihat Son of God, Son of Man. Sebelum dunia dijadikan, dia tahu bahwa dia harus lahir untuk mati. Dia harus lahir untuk dibangkit lagi. Dia tahu bahwa dia harus disalib. Tahu nggak? Yesus waktu Maria di kandungan, kamu akan melahirkan seorang Savior. Dia akan mati, dia akan lahir, dia akan bangkit, dia akan disalib. Tahu nggak? Tahu. Tuhan kita adalah God, Tuhan Alfa dan Omega. Jadi serahkan aja rencana sama Tuhan. Dia akan membuat rencana kita berhasil. Ya, jadi pada saat Tuhan memberikan Yesus di dalam perut Maria pun, destiny itu apa? Nasib masa depan Yesus pun sudah diketahui. Dia datang untuk menebus manusia, dia datang untuk mati, dia datang untuk dibunuh, dia datang untuk bangkit lagi, dan dia datang lagi. Sudah ada destiny. Dan kemudian kita lihat pada saat Yudas, Yesus memilih 12 murid. Yesus tahu nggak kalau satu ada iblis? Tahu nggak? Yesus tahu nggak kalau 2 dari 12 rasul itu adalah iblis? Kenapa dipilih? Ada rencana Tuhan yang harus digenapi. Kita lihat ayatnya. Yohanes 6 ayat 70-21. Jawab Yesus kepadanya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 rasul itu? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Tuhan berusaha. Kita lihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan Yudas Iskariot 3,5 tahun untuk khotbah bareng, pelayanan bareng, nyanyi bareng, berdoa bareng. Tapi dikhianati juga enggak? Karena satu adalah iblis. Ya, kita lihat yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid ini. Jadi kamu itu adalah rancangan Tuhan. Kita adalah rancangan Tuhan. Tuhan tahu apa masa depan kamu, tahu. Karena itu manutlah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Dia akan menuntun jalan-jalan kita menurut rancangannya dia. Rancangan dia pasti baik. Kalau kamu mau dituntun sama Tuhan, kamu akan seperti Yakub. Kalau kamu tidak mau dituntun sama Tuhan, kamu akan seperti Edom atau Esau. Yuk kita lihat ayatnya. Yuk. Kemudian ini sudah selesai ya. Yuk. Kemudian lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Esau tuh kayak Nimrod. Orangnya keras. Ya, berburu, dia suka keliling-keliling, suka keras, suka berburu, dan suka pergi-pergi. Sedangkan Yakub senang di tenda, bantuin mamahnya, baca-baca, ya seperti itu. Kemudian satu lagi, Ishak sayang kepada Esau, sebab apa? Karena Ishak suka makan daging buruan. Tapi Ribka salah kasih sama Yakub. Jadi kalau berburu, bapaknya makan, jadi seneng. Bapaknya ini namanya Ishak seneng makan enak ini, seneng makan daging. Jadi makan dia seneng sama si Esau. Ya, pada suatu kali Yakub sedang memasak, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Sebab itu namanya disebut apa tadi? Edom. Udah tahu? Jadi Edom itu adalah keturunan dari Esau. Jadi kitab Obadja itu hanya kitab Obadja itu menuliskan bahwa penghakiman atas keturunan Esau.
Sedangkan keturunan Yakub itu adalah apa? Israel. Diberkati Tuhan. Sedangkan keturunan Esau yang disebut Edom dibinasakan Tuhan. Tuh, kamu mau yang jadi diberkati atau yang dibinasakan? Pilihan ada di tangan kita. Mau yang diberkati atau yang dibinasakan? Ya, kita belajar. Yuk. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu. Esau, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan? Jadi si Esau meremehkan berkat, meremehkan doa, meremehkan urapan, meremehkan hal-hal spiritual. Itu Esau. Tapi Yakub dia lebih baik keluar apa-apa yang penting aku dapat berkat. Ingat waktu itu Daud juga pernah bergelut dengan malaikat. Jangan kau tidak boleh pergi meninggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Yakub sangat percaya pada berkat daripada Tuhan. Sedangkan Esau dia percaya pada kehebatannya dia, kekuatannya sendiri, kepada jasmaninya sendiri, talentanya sendiri, kepandaiannya sendiri. Dia percaya pada dirinya sendiri. Itu Esau. Tetapi Yakub dia percaya kepada blessing, kepada urapan, kepada doa, kepada mesbah, kepada hak kesulungan. Dia percaya hal begitu. Ya, kalau menurut zaman sekarang, gak zaman. Tetapi inilah yang terjadi. Ya, semua pilihan di tangan kita. Karena ada rencana Tuhan di balik itu. Yuk kita lihat. Nah, kemudian bersumpahlah dulu, maka bersumpahlah. Buat apa mati? Ngapain aku hak kesulungan? Tidak perlu. Udah, aku mau makan hak kesulungan buat kamu nggak perlu aku hak kesulungan. Oke. Yakub bilang bersumpahlah dahulu padaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan. Dijualnya gimana? Cuman omongan lu. Pakai tanda tangan kertas? Nggak perlu. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita dicatat gak sama malaikat? Catat loh. Hati-hati ya kalau ngomong. Kemudian dia menjual hak kesulungannya hanya dengan ngomong. Bersumpah. Ya wes aku bersumpah. Wes. Udah dicatat malaikat. Oke, hak kesulungan diambil ke Jacob. Makanya Tuhan berkata dalam kandungan, anak yang tertua akan menjadi hamba dari anak yang termuda. Karena hak kesulungan dijual. Ini sudah terjadi belum? Belum, masih di dalam kandungan. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Jadi kita tahu, ya, maka bersumpahlah ia kepada Esau, dijual. Lalu Yakub memberikan roti masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang rendah hak kesulungan. Yes. Okay. Buat Yakub itu berharga. Buat Esau, aku pinter, aku kuat, enggak perlu. Tapi ingat apa yang dilakukan Tuhan lebih luar biasa. Karena apa? Apa yang spiritual akan dijadikan Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi. Pada saat janji Tuhan digenapi, sama kekuatan manusia tidak akan bisa nahan. Kita lihat kemudian Kejadian 27 ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekatnya, diciumnya ayahnya. Ketika Esau mencium bau pakaian Yakub, diberkati dia. Ini ya, kalau saya lihat ya, sebetulnya tanpa campur tangannya si Ribka, Esau pun tetap akan menjadi hamba dari adiknya. Tapi Ribka dia mengincar blessing bapaknya, karena anak sulung selalu diberkati lebih banyak. Itu zaman Yahudi, anak sulung mendapat bagian semua harta lebih banyak. Karena itu Ribka ngelihat kenapa Ribka lebih sayang daripada Yakob, karena Yakob tuh orangnya nurut. Kemudian kita lihat nih, ya, jawab ayah ini, diberkatinya sesungguhnya bau anakku adalah bau padang. Kemudian dia menukar, diberkati, ini adalah Esau adalah hunter, sedangkan Yakob itu penggembala. Pokoknya pengembala, serang dimasak di rumah, membaca-baca. Kalau dia
berburu, ya. Kemudian kita lihat kejadian. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu. Merampas berkat yang untukmu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampas. Loh, memang hak kesulungan dirampas? Enggak loh. Dia bilang dijual loh. Betul enggak? Dijual dengan semangkok kacang merah. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bapak, apakah engkau tidak punya berkat lagi untukku? Kemudian lanjut, yuk. Yuk lanjut. Nah, lalu Ishak ayahnya memberkati, berkatnya beda. Berkat yang banyak sudah diberikan kepada anak sulung. Dan berkat itu sudah lari kepada Yakub. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, ini berkat untuk Esau. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dan langit di atas. Jauh dari langit di atas, jauh dari Tuhan. Berkatnya yang kedua ya, sesungguhnya berkatmu akan jauh dari tanah gemuk, jauh dari embun, jauh dari langit. Engkau hidup dari pedang, kamu harus kerja keras, harus setengah mati, harus memburu untuk mendapat makananmu, dan akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Jadi berkat daripada Tuhan, itu Tuhan sekalipun kamu tidur diberkati. Tapi berkat daripada dunia, kamu harus susah, payah, susah, payah, susah, payah, susah, payah. Tapi berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati anak yang dikasihnya sekalipun saat tidur. Jadi berkat yang dari dunia engkau harus bersusah payah. Tapi berkat yang daripada Tuhan tidak akan susah payah. Karena semua disediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Itu beda. Kemudian kita lihat. Setelah itu Esau menaruh dendam pada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ia berkata kepada dirinya, hari-hari ini berkabung karena kematian ayahku. Tidak lama lagi pada waktu itu Yakub adikku akan ku bunuh. Nah, udah daging lagi tuh. Daging ya. Udah daging lagi, udah tadi mementingkan perut. Persis toh? Persis apa yang terjadi pada pencobaan Yesus. Yesus lapar makan, minta makan. Tuhan, ubahlah roti dari batu. Tidak mau. Hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari Allah. Tetapi Esau melepaskan keinginan jasmaninya untuk berkat. Ya. Jadi kita lihat. Kemudian jadi sekarang dengarlah perkataanku. Ketika diberitahukan Esau anak sulungnya kepada Ribka, disuruhnya memanggil Yakub. Hei Esau, kakakmu mau membalas dendam, membunuh engkau. Sekarang perkataanku, persiaplah pergi ke Laban, tinggallah beberapa waktu lamanya sampai surut amarahmu. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput kamu. Nah, kemudian kenapa ini di sini ayatnya nih ketahui kenapa si Ribka sebel sama Yakub, sama si Esau. Pertama ini, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup dengan perempuan Het. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri antara perempuan negeri itu semacam perempuan Het, gimana aku hidup? Jadi Esau itu telah mengawini perempuan-perempuan dari negeri lain yang perempuan tidak cinta Tuhan. Jadi itu menyakiti, geger terus sama mertuanya. Jadi kenapa si mamahnya lebih senang sama Yakub? Karena Esau telah mengawini perempuan dari lain agama yang penyembah berhala, sehingga berantem terus sama Yakub, sama Ishak dan sama Ribka. Makanya dia bilang, Yakub, kamu tidak boleh ngambil perempuan seperti abang, perempuan dari agama lain. Ya, yuk kemudian lanjut. Nah, kemudian Ishak memanggil Yakub, memberkati dia.
dan memesankan kepadanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Kanaan dihancurkan, diberikan kepada orang Israel. Ingat tembok Yeriko, masuk tembok Yeriko, merampas Kanaan, dan Kanaan dihancurkan, dan Tuhan memberikan kota Kanaan kepada Israel karena kota Kanaan tidak mengenal Tuhan. Lah Esau mengambil istri dari orang Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, geger terus sama mama papanya, ya. Nah, Yakub mendengarkan perkataan ayah ibunya dan pergi ke Padan Aram. Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi ke Ismail, dia mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya. Ini luar biasa. Jadi kemudian Esau kawin lagi. Setelah dia tidak suka, dia menikah lagi dengan orang yang disukai bapak. Ya, ini ceritanya. Ya, kemudian setelah itu terjadi pemulihan. Yes, pemulihan. Kita lihat ayatnya, Kejadian 33 ayat 14. Yakub melayangkan pandangnya, dilihat Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak di muka, Lea beserta anak-anak di belakang, dan Rahel berserta Yusuf di belakang sekali. Ia berjalan di depan mereka, sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dicium lalu bertangis-tangisan. Jadi setelah dia kabur, Tuhan bilang, Yakub, kamu balik ke rumahmu, balik ke Kanaan, balik ke rumahmu. Ya Tuhan, tapi aku takut, Esau kan masih marah sama aku. Tidak apa-apa, nanti aku akan menjamah dia. Jadi Yakub berdoa untuk minta pengampunan Tuhan supaya Esau tidak membunuh dia. Jadi waktu dia mau bertemu dengan Esau, budaknya suruh maju dulu. Budaknya maju dulu. Setelah budaknya maju dulu, Lea maju dulu. Dia yang di belakang. Setelah Esau lihat, bertangis-tangisan dia. Tapi walaupun bertangis-tangisan, apakah mereka akur? Tidak. Itu kadang-kadang makanya kita punya saudara serumah. Ya, ada saudara, kakak, adik. Sering ada sakit hati, dendam yang sampai sekarang tidak akur. Di Alkitab sudah ada. Ya. Tapi ingat, kita harus melakukan bagian kita. Tidak boleh benci, tidak boleh marah, tidak boleh apa, tidak boleh membalas. Kita harus melakukan yang baik, ya. Nih lihat nih, yuk kemudian lanjutnya. Nah kita lihat, yuk. Nah kita lihat Roma. Kita lihat di kitab Roma. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jadi sekalipun Abraham punya anak banyak dari gundik-gundiknya ini. Abraham kan gundiknya banyak. Setelah Sarah meninggal, setelah dia punya istri lagi, tetapi itu yang tidak diperhitungkan Tuhan. Yang diperhitungkan Tuhan adalah yang dari keturunan Ishak. Yuk, kita lihat. Yang berasal dari Ishak yang disebut apa? Keturunanmu. Artinya bukan anak menurut daging. Anak menurut roh, menurut janji, itu yang akan disediakan Tuhan. Kita anak daging atau anak janji? Kita harus lihat sendiri, jangan kita jadi anak daging. Bukan anak yang menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti ini aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi anak pada Tuhan hanya memberi rancangan kepada Ishak, pemeliharaan kepada Ishak, bukan keturunan Abraham yang lain. Karena Ishak adalah anak janji. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi Ribka telah mengandung satu orang, yaitu dari Ishak. Sebab ini lihat nih ayat 11, waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan
panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi Tuhan mengasihi Yakub, tetapi Tuhan membenci Esau. Karena perbuatan Esau itu melawan Tuhan, memandang remeh hak kesulungan, melambang remeh hukum Tauratnya Tuhan. Hak kesulungan kan hukum Taurat, memandang remeh hukumnya Tuhan. Esau memandang remeh berkatnya Tuhan, sehingga Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Dari sini perjalanan berjalan. Setelah terjadian ini, perjalanan berjalan. Dan apa yang disebut anak-anak Tuhan selalu hidupnya berhasil beruntung. Karena pada saat Edom dan Yakub dan Israel, Edom terus menjadi kepala daripada Edom. Israel menjadi kepala daripada Edom. Kita lihat, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hak kesulungan itu adalah hukum Allah. Esau takluk gak? Memandang remeh, ya. Esau memandang remeh hukum Allah. Esau memandang remeh blessing. Jadi keinginan daging itu perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu tidak mungkin baginya, karena dia memang tidak mengasihi Tuhan. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita lihat di sini bagaimana pada zaman Sodom Gomora, istri Lot masih hidup dalam daging enggak? Bagaimana dia masih mencintai dunia ini, mencintai kekayaannya. Dia juga enggak selamat. Pada saat judgment, orang yang masih hidup dalam daging, orang yang masih mencintai kekayaannya, orang yang masih sombong, orang yang mengasihi dunia ini tidak akan diselamatkan. Maaf ya, ini sebagai tanda bahwa orang pada saat penyelamatan datang, orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, masih mencintai dunia ini, dia akan tidak selamatkan. Seperti apa yang terjadi pada istri Lot. Dia masih sayang meninggalkan Sodom dan Gomora, dia menjadi tiang garam. Kemudian kita lihat bagaimana si Esau, Edom dan Israel, Esau dan Yakub menjual keinginan daging dan keinginan roh. Si Esau, Yakub ingin hak kesulungan, ingin berkat. Padahal berkat cuma ngomong tok ya, tidak ada jasmaninya. Tapi buat Yakub, that is important untuk menghadapi hidup. Dia hanya pegangannya blessing, hak kesulungan itu berkat buat aku untuk menghadapi hidup. Tapi Esau melihat sesuatunya dengan materi, dengan jasmani, ya, dengan makanan, dengan harta, dengan uang itu adalah daging. Tetapi padahal berkat Tuhan dimanapun kau ditempatkan, engkau bisa jadi berkat. Kalau Tuhan memberkati tanganmu, apa saja yang kau berbuat berhasil kalau Tuhan menyertai. Jadi keinginan Esau itu melambangkan keinginan daging dan keinginan roh. Kita mau milih yang mana? Apakah kita terus daging kita yang kuat, dunia kita yang kuat, daripada Tuhan kita yang kuat? Ingat loh, kita tidak selamat loh. Pada saat penghakiman kita kena. Kita harus bisa melepaskan daging kita, keinginan pribadi kita, kehendak kita taklukkan pada kehendak Kristus. Kedagingan kita harus kita taklukkan. Uang kita juga. Kalau masih ada orang yang pelit, ada yang mencinta uang, sorry, Tuhan tidak bisa diduakan. Engkau tidak bisa penyembah kepada Mamon dan kepada Tuhan. Kau harus benar-benar bisa lepas dari dunia, dari keinginan dunia, baru engkau menjadi anak-anak perjanjian. Itu anak rohani, anak spirit
Ya, yuk kita lanjut. Terus kita masuk, yuk baca. Lah, kemudian Esau dihukum sama Tuhan. Karena perjalanan Esau walaupun sudah bermaaf-maafan, peluk-pelukan sama Esau tuh Edom. Edom tuh Esau. Yakob tuh Israel. Aku akan mengganti namamu disebut Israel. Yakob tuh Israel, Esau tuh Edom, ya. Jadi Edom itu adalah Petra. Tahu yang namanya Petra? Jordania. Nah, itu adalah Edom. Jadi Edom, Petra itu adalah tetangga dari Israel. Jadi ini lihat nih, Petra. Jadi mereka berburu tinggalnya di daerah Petra, celah-celah gunungan seperti gini. Ya. Jadi kita lihat ayatnya cepat. Beginilah firman Tuhan tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangun, marilah kita bangkit memeranginya. Sungguh aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan. Tuhan membuat Edom sangat kecil. Walaupun kamu tadi sudah hebat, kamu pinter, kamu kuat, kamu pinter bertarung, kamu apa, tapi Tuhan membuat kamu kecil. Kalau Tuhan yang bilang kecil, kamu kemanapun tetap kecil. Nah, Tuhan yang menciptakan kita kok. Destiny kita di dalam tangan Tuhan. Kemudian, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, yang engkau tinggal di liang batu. Petra liang batu ya. Liang batu ya, Petra Jordania ya. Nah, liang batu, kamu tinggal di liang batu. Tempatnya tinggi. Engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, di sana aku akan menurunkan engkau. Tuhan ngamuk. Kamu bilang, Israel tidak punya kota, Israel tidak punya daerah, Israel masih dalam pelarian keluar dari Mesir, tetapi Edom sudah punya wilayah, yaitu Jordania ini. Dia tinggal di benteng-benteng, di tempat segini, di bukit batu-batu sing tinggi. Jadi wilayahnya dia, surroundingnya tuh kayak benteng. Jadi kalau benteng lihat orang di bawah, lihat enggak? Itu ada musuh, serbu. Gampang ya? Karena dia di tempat yang tinggi, hill itu apa? Bukit gunung semua, kemudian dikelilingi oleh benteng-benteng. Jadi kalau ada orang musuh negara lain lewat kan kelihatan, itu ada siapa itu? Tembak lah. Jadi dia merasa hebat. Aku tinggal di tempat tinggi, tidak ada yang bisa ngelawan aku termasuk Israel. Dia bilang gitu. Tuhan marah. Tuhan membela Israel. Aku akan membuat kamu kecil. Aku akan menurunkan kau. Sekalipun kamu tinggi seperti Raja Wali, aku bisa menurunkan kau. Tuhan bilang seperti itu. Ingat, kesombongan dia seperti setan enggak? Iblis gimana iblis? Lihat bagaimana iblis berkata. Bagaimana sifat Lucifer? Yesaya, Lucifer berkata, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi sama Tuhan, dari atas Lucifer diturunkan ke bumi. Dari tempat tinggi diturunkan ke bumi. Tuhan bisa menurunkan orang gampang sekali. Jangan diharap kita orang kuat karena kita kaya. Kita kuat karena kita banyak backing. Kita banyak teman. Kita banyak orang yang mengelilingi kita. Aku kenal polisi, kenal pejabat, kenal presiden. No. Aku banyak uang. Aku bisa segalanya. No. Tuhan bisa membuat kamu tidak bisa apa-apa. Ya, kita lihat nih. Ya, jadi kita tahu bahwa dia tinggal di sebelah sini, dia tinggal di benteng, dia ngelihat kalau orang jalan, wah kecil. Karena dia tinggal di tempat yang kayak benteng. Jadi dia merasa, aku tinggalnya surrounding dia menjadi keamanan bagi dia. Yuk kita lanjut. Pada malam-malam, pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakan. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukan? Jika pemetik buah anggur datang padamu, bukanlah ia akan menyisakan sisa-sisa pemetikan? Jadi mereka si Edom itu seperti pencuri. Dia paling benci sama Israel.
Jadi kalau Israel diserang, dia menjarah dan mencuri barang-barang milik Israel. Kemudian kita lihat betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Nanti akan dibaleskan sama Tuhan. Jadi orang Edom juga akan dijarah, juga dibuat Tuhan dijarah, dan hartanya orang Edom diambil balik lagi sama Tuhan. Kemudian sampai ke tapal batas engkau diusir oleh teman sekutumu, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tadi yang dia bilang aku punya sekutu, aku punya sahabat. Tuhan akan membuat sahabat-sahabatnya dia, sekutu-sekutunya dia berbalik melawan dia. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Bisa. Dibuat tiba-tiba sekutunya pengen ngelawan dia, pengen mengambil tanahnya dia, bisa. Jadi Tuhan akan membuat kamu dikalahkan oleh sekutumu yang tadi. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian. Bahkan kita berbicara sama teman, wah ini teman akrabku, bestimu akan menjerat dia, menjerat si Edom untuk melawan Edom sendiri. Kemudian bukankah pada waktu itu firman Tuhan, aku akan menyelenyapkan orang bijaksana dari Edom, dari pengertian dari pegunungan Esau. Di Esau merasa bahwa dia tuh banyak orang pandai, cendekiawan, tapi Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang pintar di dalam Edom. Ingat juga para pahlawanmu, Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh, supaya orang di pegunungan Esau. Jadi Tuhan akan melenyapkan Esau sampai selamanya karena kemarahan Tuhan terhadap karena Esau sangat membenci Israel. Kemudian karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi sekalipun tadi Esau dan Yakub berpeluk-pelukan, tetapi hatinya masih ada iri, ada dendam. Maukah anak yang tua menjadi melayani anak yang muda? Mau? Kesombongan, ada gengsi ya. Gengsi, kesombongan selalu ada nggak? Nggak mau. Jadi selama itu cepet banget. Selama itu dia selalu membenci Israel. Selalu membenci Israel. Bahkan menyerang Israel, menghasut orang-orang lain untuk menyerang Israel, merampasi Israel. Sehingga Tuhan, ini saudaramu loh. Yakub itu saudaramu, Esau mbak Yakub kan saudara. Kamu mbak saudara kok sampai jahatnya kayak gitu. Tuhan sampai aduh. Ada enggak saudara yang kayak gitu sama kita? Tidak apa-apa, kamu harus sadar itu Esau. Kita adalah Yakub, kita Israel, itu Edom, kita Israel. Kalau ada saudara yang memperlakukan kamu seperti itu, ingatlah itu adalah Edom yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi ingat pembalasan bukan di tangan kita. Ya, ini saudara. Kemudian kita lihat, pada waktu engkau berdiri kejauhan sedang orang luar, nih, lihat nih. Pada waktu engkau berdiri kejauhan, Edom itu berdiri kejauhan. Ketika orang luar mengangkat menjarah Israel, orang-orang asing memasuki pintu gerangnya dan membuang undiannya, engkau pun salah satu. Jadi pada saat Israel diserang oleh bangsa Arab, bangsa mana lagi, bangsa Filistin dan Arab itu menyerang Israel. Bangsa Edom datang, ikut nyerang, ikut ngambil undi sama dia. Kamu dapat daerah mana? Kamu dapat apa? Hartanya ambil, aku dapat harta ini. Jadi Edom ikut campur tangan dalam menjarah harta bangsa Israel. Itu kakak adik loh. Ya. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda itu bangsa Israel, atas kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Jadi
si Edom itu mengetawakan Israel saat Israel jatuh, Israel dikepung. Bahkan ingat, Israel kan dihancurkan Yerusalem, kemudian Israel ditawan ke Babylon, dibuang. Ingat gak Nebukadnezar, pembuangan ke Babylon. Pada saat dibuang, ketawa Edom, bersukacita, dia mengambil jarahan-jarahan, mengambil harta, mentertawakan Israel. Tuhan marah, ini saudaramu loh, dia bilang. Kemudian janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Sampai membuang undi, kamu dapat apa? Aku dapat ini dong. Ya. Janganlah berdiri di simpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Jadi setelah Israel pada saat susah, ada yang lari, ada yang melarikan diri. Pasti ada yang selamat dong. Perang, ada yang selamat lari. Sama orang Edom, yang selamat dipegang, dikembalikan, dikasihin ke musuhnya. Itu saudaramu loh, sampai Tuhan ngomong. Jadi kalau pada saat Israel lagi diperang oleh Filistin, orang Arab hancur-hancuran, ada orang Israel yang lari keluar, mengumpetkan diri, ketemu orang Edom, ditangkap, diserahkan kembali. Sampai ngomong, janganlah berdiri di simpangan jalan untuk menyelenyapkan orang-orang yang luput. Jadi Tuhan marah sekali. Terus yuk lanjut. Jadi kita lihat, jadi kesombongan Edom. Satu, kebanggaan akan keamanan dan strategi lokasi. Tinggal di celah dan batu, benteng yang tinggi sulit diakses. Jadi itu kesombongan Edom. Edom itu Esau. Kedua, kebanggaan karena harta yang tersembunyi. Edom itu sukanya pemburu. Pemburu itu ngerampas, jebak. Pemburu itu apa? Jebak. Ya nggak, tukang jebak orang ya, jebak. Jadi dia suka jebak, merampas. Jadi Edom itu adalah orang yang penjebak, perampas. Jadi dia punya banyak harta-harta. Kebanggaan akan harta tersembunyi. Yang ketiga, karena punya sekutu yang mendukung, dukungan politik, banyak teman-teman yang mendukung dia. Dia kerjasama sama ini segala sini untuk mengambil alih wilayah ini. Jadi itu Edom. Kemudian kebanggaan karena didukung orang yang bijaksana dan pintar. Tadi ayat 8, kebanggaan karena kekuatan militer. Pintar berperang, Edom pintar berperang gak? Hunter. Kalau Yakub tuh lemah, tinggal di tenda. Kalau Esau tuh hunter ya pasti pintar perangnya. Jadi dia bangga karena punya kelihatan militer. Keenam, kebanggaan karena melawan Tuhan dengan menganiaya orang umat kesayangan Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Kenapa? Kalau engkau takut sama Tuhan, engkau takut sama orang yang diurapi enggak? Takut ah? Tapi dia tidak takut pada orang yang diurapi karena dia tidak menghargai Tuhan. Jadi ini adalah kesombongan Edom yang akan dihancurkan Tuhan. Jadi kalau ada saudara yang sombong, ingat ada nanti ayatnya, tidak boleh membalas. Lihat ayatnya, Amsal. Kecongkaan melalui kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikianlah juga kamu, hei orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, karena Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan ini ceritanya tentang Edom. Dia tinggal di atas benteng. Memang Tuhan nggak bisa menjatuhkan. Siapa yang ingat khotbah saya mengenai Daniel? Cerita tentang pohon. Ingat? Bagaimana Nebukadnezar bermimpi soal pohon yang besar. Dia adalah sebagai pohonnya, dan pohon itu ditebang sama Tuhan karena kesombongannya. Sampai Nebukadnezar dibuat jadi binatang. Tuhan bisa menjatuhkan orang-orang yang sombong sangat gampang. Jadi kalau kamu sombong karena kekayaanmu, sombong karena kehebatanmu, sombong karena pekerjaanmu, sombong karena posisimu, sombong karena jabatanmu, bertobat. Kamu akan dihancurkan Tuhan. Sampai kue berkata, oh hanya Tuhan kekuatanku. Satu persatu dia jatuhkan sama Tuhan.
tinggi lokasi sama Tuhan, dibuat reruntuhan. Yang kedua, kebanggaan karena harta tersembunyi. Tuhan mendatangkan lawannya untuk menjarah hartanya Edom. Yang ketiga, dukungan politik semua kawannya dibuat melawan Edom, mengkhianati Edom. Kemudian yang keempat, dia didukung orang bijaksana. Orang bijaksana dibunuh sama Tuhan, dimatiin orang-orang bijaksana. Orang yang pandai-pandai dimatiin sama Tuhan. Kemudian kebanggaan akan kekuatan militernya dihancurkan oleh Tuhan. Dan kemudian melawan Tuhan. Yang terakhir, Edom tidak bersisa. Pada akhir zaman, pada Armageddon, Edom tidak ada lagi sisanya. Dan wilayah Edom diberikan kepada siapa? Israel. Gila. Habis keturunan Esau, sudah habis lenyap karena kesombongan. Pada Armageddon hari Tuhan, tidak ada satupun tersisa keturunan Esau. Daerah yang Esau kumpulkan pada masa hidupnya diberikan secara gratis sama Tuhan untuk Yakub Israel. Sia-sia toh kerjaanmu di dunia kalau bukan Tuhan yang menuntun. Yuk lanjut. Kejahatan Edom. Mereka berdiri menolak memberikan bantuan. Nih, ini saudara kandung ya. Makanya kalau ada saudara kandung seperti ini, oh, jadi kita punya, itu Edom. Kita apa? Kita Israel gitu. Itu Edom, kita Yakub. Itu Esau. Yuk kita lihat nih. Bangsa Edom itu menolak memberi bantuan kepada Yakub atau bangsa Israel. Bilangan 20 ayat 17, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sampai kami masuk melalui batas daerahmu. Sampai kami melalui batas daerahmu. Gila, jadi ceritanya gini. Orang Israel diperintahkan oleh Tuhan, kamu jalan, aku akan memberikan kamu tanah Kanaan. Tuhan bilang sama orang Israel, wes kamu pergi, kamu akan memasuki ke tanah yang aku janjikan kepadamu, kata Tuhan. Tetapi untuk masuk ke tanah Kanaan lewat daerah Edom. Dia bilang, aku mau lewat tok. Aku mau lewat tok, mau ke sini aku lewat daerahmu. Boleh ndak lewat daerahmu? Bangsa Edom bilang ndak boleh lewat. Itu kakak adik loh, Ya lihat ya. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air minummu. Sampai air minum aja ndak berani minum. Kalau minum air minummu pada saat aku lewat, pendudukku minum air minummu di kebun-kebun tak bayar. Aku akan jalani tidak menyimpang jalan besar saja. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjampui kamu dengan pedang. Kowe kalau lewat daerahku, kowe tak bunuh semua. Itu kakak adik loh. Nih ya, kemudian lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangmu. Tapi izinkanlah kami dengan berjalan kaki, hanya itu saja, cuman lewat. Karena jalan yang di tanah Kanaan sebelah situ lewatnya Edom. Oh enggak bisa, kalau kau lewat daerahku aku akan membunuh, aku akan keluar pakai pedang. Itu kakak adik itu. Kemudian lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya jika kami dan ternak kami minum, dan kami akan membayar uangnya asal kami dilalukan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Lalu keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mengizinkan orang Israel lalu daerahnya, maka Israel menyimpang
meninggalkannya. Jadi akhirnya harusnya lewatnya ceret sampai bangsa Kanaan, harusnya muter. Karena tidak boleh lewat Edom. Tuhan marah. Tapi apa kata Tuhan sama Israel? Yuk kita lihat. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia apa? Saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun adalah orang asing di negerinya. Dilos-los Yakub. Udahlah, tidak usah benci, udah sabar. Terus apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada yang tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Balas enggak? Udah. Kemudian Yesaya 34, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun penggajaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter. Bisa diminum enggak? Tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siapa yang balas? Tuhan. Jadi kalau engkau disakiti saudaramu, jangan balas. Doa sama Tuhan. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Terus, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa pemusuhan yang turun menurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikian firmanlah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Jadi Tuhan akan menuntut pembalasan kepada bangsa Edom. Yuk, terus selanjutnya. Yuk, yang kedua, yuk. Terus kemudian ada tertulis, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kita tidak boleh membenci saudara-saudara kita. Kemudian barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Janganlah kita berbuat baik, karena kita, kalau sudah tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Dan ketiga, mereka bersuka cita atas kejatuhan Yehuda. Pada saat Yehuda Israel dijatuhkan, mereka senang. Ketiga, bangsa Edom menjarah harta benda Israel. Keempat, mereka mencegah pelarian suku Yehuda dan menyerahkan pelarian kepada musuhnya. Itu yang Tuhan marah kepada bangsa Edom. Terus selanjutnya, ya, terus terakhir apa? Penghakiman. Hari Tuhan, penghakiman. Kemudian apa yang terjadi dengan penghakiman orang-orang yang jahat? Kita lihat. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang kau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Apa yang Edom lakukan kepada bangsa Israel, Tuhan akan melakukan kepada Edom. Kemudian yang ke-16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap. Kamu tidak boleh minum, Israel tidak boleh minum minuman itu, tapi kamu selama hari ini kamu minum di gunungku. Apa yang kamu tanah-tanahku, sungai-sungai yang kamu pakai itu adalah milik Tuhan. Segala bangsa akan minum dengan hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka menjadi seakan tidak pernah ada. Tapi di Gunung Sion akan ada orang yang terluput.
di Gunung Sion tuh di Yerusalem akan ada yang terluput. Gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub apa? Akan memiliki tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan memiliki tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api. Kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Api, nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Gandum kalau dikasih api jadi apa? Gandum kalau dikasih api jadi apa? Gosong. Hah? Hilang. Ya, hilang ya. Abu, ya. Gandum, tunggul gandum. Tunggul gandum. Kalau dikasih api jadi apa? Jadi sekam, jadi gosong, tidak bisa diapain. Makanya pada hari judgment nanti keturunan Yakub akan memiliki tanahnya dan keturunan Yakub akan menjadi api, keturunan Yusuf menjadi nyala api, semuanya akan membakar keturunannya Edom, Esau yang menjadi dua dan mereka akan membakar, memakan habis. Dan dari keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Jadi keturunan Esau atau Edom dihabisi Tuhan sama sekali. Seperti nyala api membakar tunggul gandum. Dan wilayah Esau diberikan kepada Yakub. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Nah kita lihat bagaimana penghukuman atau the day of the Lord. Kita lihat, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku, segala bangsa akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, mereka akan menjadi seakan tidak pernah ada. Sebab sebuah piala di tangan Tuhan berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu, ia menuang dari situ, ampasnya dihirup, diminum oleh semua bangsa di bumi. Anggur itu berkata-kata tentang murka Allah yang akan dicurahkan kepada orang-orang fasik di bumi. Kemudian kepada dunia, Yesaya 13, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, kepada orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang pemberani akan kuhentikan, kecongkaan orang gagah akan kupatahkan. Aku mengasihi kamu, tetapi kamu berkata bagaimana caranya engkau mengasihi aku? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab aku membuat pegunungan Esau menjadi sunyi senyap, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Jadi Tuhan pada saat engkau tidak berkenan pada Tuhan, Tuhan akan mengadakan kekeringan. Bahkan Tuhan akan mengambil wilayah itu diberikan kepada orang yang dikasihnya. Kemudian ya, yang keenam, pemulihan, pembebasan bagi orang yang percaya dan Tuhan dan yang menjadi anaknya. Ini pemulihan Yakub. Walaupun Yakub menderita, sengsara, tetapi Yakub tetap disertai Tuhan. Bahkan Israel di zamannya Daud, dia mengalahkan Edom. Israel tetap lebih besar daripada Edom karena rancangan Tuhan. Kita lihat, tetapi Gunung Sion akan ada orang yang terluput. Gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung yang menjulang tinggi di atas bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Akan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan yang keluar daripada Yerusalem. Ya, jadi gunung Tuhan disebut tanah Yakub atau disebut rumah Allah Yakub. Bulan purnama akan tersipu-sipu, matahari terik mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan Yerusalem. Ia akan menunjukkan kemuliaannya di tempatnya. Jadi Tuhan akan memerintah di Israel, di rumahnya Yakub. Ya, kemudian yuk, habisnya lanjutnya yuk. Kemudian kita lihat perbatasan Israel diperluas menjadi bagian kerajaan Allah. 7, Israel akan
memiliki tanah perjanjian. Maka orang Negeb memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim, daerah Samaria. Suku Benyamin akan memiliki tanah daerah Gilead. Orang Israel yang diangkut dalam pembuangan yang sudah dibuang dulu akan dikembalikan, memiliki tanah orang Kanaan sampai Salfat. Orang Yerusalem yang diangkut dalam pembuangan yang ada di Salfat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang mempunyai kerajaan itu. Jadi seluruh bangsa-bangsa yang tadinya dijajah, mereka akan dikembalikan. Negeri-negerinya akan masing-masing dikasih daerah-daerah sama Tuhan, dan kemudian Israel akan diperluas daerahnya ke daerah jajahan-jajahan. Orang-orang yang jahat daerahnya akan diambil oleh Tuhan, diberikan kepada anak-anak Tuhan. Maka Israel akan memiliki tanah perjanjian, anak-anak Tuhan akan memiliki daerah-daerahnya kembali. Yuk kemudian, yuk. Nah, anak-anak Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion dan menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhan yang akan mempunyai kerajaan itu. Jadi anak-anak Tuhan akan memerintah bersama Tuhan. Kerajaan Tuhan akan dibangun. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dengan suara nyaring berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, dan Dia yang diurapinya, dan Ia memerintah sebagai raja selama-lamanya. Yang 10 terakhir, ingat, kita bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Kita mau menyenangkan kedagingan kita, atau kita mau menyenangkan Tuhan, atau kita mau berjalan dituntun roh, atau kita mau menyenangkan kedagingan kita, pleasure, keinginan daging kita. Yuk kita belajar. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Ingat, kita di dunia ini tidak bisa membaktikan diri kepada dua. Satu daging, satu roh, tidak bisa. Satu mamon, satu Tuhan, tidak bisa. Kita harus mengambil keputusan, kita pilih salah satu. Dan kita melewatkan yang lain, kita merendahkan yang lain. Ya, Galatia 16 ayat 17. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah tidak ada lagi yang penghukuman di dalam Kristus Yesus, yang hidup dalam roh, bukan dalam daging. Kalau engkau hidup dalam roh, kamu tidak ada judgment, tidak mengalami the day of the Lord, the hukuman Tuhan. Tetapi semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman kita. Jadi semua tentang kitab Hosea itu menceritakan bagaimana sikap bangsa Edom kepada bangsa pilihan Allah. Kalau bangsa Edom yang terus tidak lagi mengikuti hukum Taurat, tidak mengikuti kehendak Tuhan, itu akan dibinasakan, bahkan keturunannya akan dihancurkan totally. Dan yang terakhir, janji Tuhan digenapi. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat. Pada saat Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau tanah, nanti akhir zaman Tuhan akan memberikan tanah. Seluruh tanah yang sudah diambil penjajah, Tuhan akan merebutnya kembali dan memberikan kepada bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa pilihan Tuhan akan mendiami tanah-tanah mereka. Bukan pekerjaan tangan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada satu yang bisa melawannya. Amin. Maka dari sini kita belajar kitab Hosea bagaimana pertentangan
antara flesh and spirit. Flesh itu apa? Daging. Hidup oleh daging dan hidup oleh roh. Sekalipun hidup dalam roh itu setengah mati, susah payah, sana enak ya, banyak hartanya, ketoknya hidupnya seneng-seneng, belum tentu. Karena pada hari waktunya Tuhan bilang judgment-nya sudah datang, dia akan mengalami hukuman dari Tuhan dan kita akan dipulihkan. Pada sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, anak-anak Tuhan akan mengalami pemulihan. Sedangkan orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan akan mengalami penghukuman. Apapun yang menjadi kekuatan kita, harta, tahta, kedudukan, posisi maupun dukungan apapun, jabatan, semua, hobi, apapun yang menjadi kehebatan kita, kekuatan kita, semua akan dihancurkan Tuhan. Sampai engkau ada di titik nadir, engkau bawa titik zero, engkau bisa berkata, aku tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Tuhan akan pulihkan segera. Tapi kalau itu kau masih mempunyai kekuatan di luar Tuhan, penghakimanmu akan tiba sampai engkau berseru-seru bahwa hanya Tuhan yang aku perlu. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan bagi dunia yang akan datang. Bukan dunia ini. Karena dunia ini akan mendapat penghukuman. Seperti Nuh, Lot, Sodom, Gomora akan dihukum. Tetapi kita akan diselamatkan untuk mendiami kerajaan yang akan datang. Amin. Amin. Yuk mari kita siap. Ya, saya belajar dari Edom bagaimana peperangan antara spirit dengan flesh terjadi. Dan Tuhan menghancurkan semua yang flesh. Karena tidak hormat dengan Tuhan. Karena nanti akan ada pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan, di mana Tuhan menjadi rajanya dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.